Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Hippocrates yang pada kesempatan kali ini berada di sisi kontra dengan mosi pernikahan beda agama. Baiklah, sebelum memulai lebih jauh tentang mosi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Izzuddin Wildan Pratama sebagai pembicara pertama. Dan ada teman saya Altaf Hussein Kadafi sebagai pembicara kedua. Dan teman saya satu lagi Mukti Ferdiansyah Faik sebagai pembicara ketiga. Alasan kami memilih sisi kontra dikarenakan Indonesia merupakan negara yang plural, yang memiliki banyak agama, sehingga tidak jarang di antaranya para warga atau rakyat Indonesia menikah dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dewan Juri yang terhormat, eksistensi keagamaan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang kebebasan menganut agama membuat pernikahan beda agama ini menimbulkan banyak kontroversi. Alasan lain kami memilih kontra karena kami menganggap bahwa setiap agama memiliki aturannya sendiri. Para penganut agama dan dikatakan akan berdosa apabila tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan beda agama. Memang bukan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi perkawinan masyarakat Indonesia yang multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf Hussein Kadafi dari kelompok Hippocrates sebagai pembicara kedua. Solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama, sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal tersebut disampaikan oleh Hairunas selaku ahli presiden dalam sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Terkait hal ini, lebih jelas Hairunas menjabarkan mengenai dampak dari pernikahan pada beda agama ditinjau dari perspektif psikologis. Keyakinan terhadap suatu agama merupakan hak individu sebagai warga bernegara, yang hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya, termasuk mengubah keyakinan tersebut. Menurut Hairunas, pemaksaan pindah agama karena hubungan pernikahan sebenarnya dapat melukai psikologi seseorang, dan hal demikian cenderung emosional sesaat. Sebab, pernikahan beda agama yang dilakukan tersebut dapat menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga dari kedua belah pihak, baik calon istri maupun calon suami. Bahkan lebih konkret, dilihat berdasar sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku pernikahan beda agama cenderung sulit berinteraksi dalam keluarga, terlebih lagi jika keduanya memiliki anak, karena akan mendapati pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut oleh orang tuanya. Terlebih lagi, pilihan dilematis ini akan berlanjut terus-menerus. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Selain itu, kesehatan mental tersebut berpengaruh terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Maka dari sisi agama manapun, secara teologis, ritualistis, dan normatis, memiliki perbedaan yang terpaut jauh. Karenanya, perilaku beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan agama dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ferdiansyah Fakih sebagai pembicara ketiga dari kelompok Hippocrates. Alasan mengapa perkawinan di Indonesia sangatlah sulit diterima di dalam masyarakat dikarenakan masyarakat kita yaitu masyarakat yang multikultural. Acap kali di mana sering terjadi perselisihan yang sehingga sangat sulit untuk menyentuhkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam ikatan
ikatan pernikahan. Dalam meresmikan pasangan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, perkembangan zaman menuntut permasalahan baru, yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama yang termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam Regeling of the Gemeente Huwelijk STBL 1898 nomor 158 yang biasa disingkat dengan KHR dalam pasal 1 GR. Disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Contoh, agama itu sendiri. Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kedua produk undang-undang ini merupakan pengatur dalam masalah-masalah perkawinan yang termasuk salah satunya adalah perkawinan antar agama. Dilihat pada tahun 2021 dari statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia semakin melonjak yang sebanyak 53,5% dibanding tahun 2020.